Wa aqulu, dan berkata siapa? Inna qaulal asi, sesungguhnya ucapannya orang yang durhaka. Hadza, yang ini qaul, itu aqdhamu, lebih besar min maksiati, daripada durhakanya. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat kemudian melegalkan dengan kemaksiatannya itu justru dosanya lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Umpamanya kita ini berbuat maksiat, kemudian kita nyari-nyari dalil, nyari-nyari argumentasi yang membackup atau melegitimasi terhadap perbuatan maksiat itu sehingga kita anggap toleran. Itu justru dosanya lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Daripada maksiat itu sendiri. Wa aksaru dororon, dan lebih banyak apanya dororon, bahayanya, alaihi, atas asi, fi dunia, di dalam dunianya asi, wa akhirati, dan akhiratnya. Ini justru bahaya di dunia maupun akhirat. Sama dengan orang gini, orang itu kalau tidak sholat itu fasik, dosa besar. Orang tidak sholat 5 waktu itu dosa besar. Tapi apabila orang menganggap sholat itu tidak wajib, malah jadi kafir. Jadi kayak umpamanya ini, Az-Zaitun itu ya, karena nganggep bahwa ini masih periode Makkah, yang belum turun tentang kewajiban syariat. Jadi makanya dianggapnya sholat belum wajib, puasa belum wajib ya. Nah itu kayak begitu, bisa jadi malah kafir sebetulnya orang yang menganggap bahwa orang yang tidak sholat itu dosa besar. Orang yang menganggap bahwa sholat itu tidak wajib, kafir. Orang yang tidak puasa Ramadan dosa besar. Tapi orang yang menganggap puasa Ramadan tidak wajib, kafir. Makanya kemudian ulama-ulama usul fiqh itu bikin bikin kaidah hal-hal yang sifatnya qat'iyyud dalalah. Ya. Jadi hal-hal yang sifatnya mansusun binassin sharih, maka orang tidak boleh menentangnya. Tapi kalau yang mansusun binassin dzaniyyin, dengan nas yang dzanni, maka masih memungkinkan orang untuk berbeda pendapat. Li'anna makna hadhil maqalati, karena maknanya ucapan ini tadi itu ya dulu menunjukkan apa makna min sahibiha, dari orang yang mempunyai hadhil maqalah, anna sesungguhnya sahibi itu qala, berkata siapa sahibiha ha kepada maqalah, an i'tiqadin batinin, atas i'tiqad batinin yang ada di dalam batin, ala tazalzuli qawaidi diniha, atas goncangnya dasar-dasar keagamaannya. Itu berarti akidahnya yang rusak ya, akidahnya yang mungkin orang syariatnya bisa benar, tapi kalau akidahnya rusak ya sama dengan masjid ini. Pondasi itu adalah akidah, atasnya ini tembok-tembok ini syariat. Lah kalau dasarnya asasnya itu tidak kuat, kira-kira ya ambruk. Makanya kalau orang berbeda pendapat dalam hal fikih itu biasa. Yang satu pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut, biasa. Yang satu pakai bismillah ketika Fatihah, satunya tidak pakai bismillah, itu masih biasa. Tapi kalau masalah akidah ya, kayak masalah akidah ini bahaya. Contohnya akidah Allah itu wujud tidak bertempat. Allah
itu maujudun bila makan, la yuhitu sa'atun wala jiyatun. Allah itu wujud, tidak bertempat dan tidak diliputi oleh arah kemudian. Maka kita ini banyak dalam hadis itu yang kemudian seakan-akan Allah itu nanti kayak Allah turun di sepertiga malam, kemudian menyampaikan, memanggil, wahai orang yang mohon ampun, nah kan gitu kan. Lah ini tidak boleh dipahami secara letterless begitu, karena kalau nanti Allah turun, lah itu kan sama dengan kayak makhluk, kayak manusia. Maka ini masalah akidah. Min asliha, dari pokoknya qawaid. Fama tayatubu, maka kapan yatubu taubat siapa hadal arsy? Orang yang kayak begini ini sulit. Apa untuk orang yang maksiat ini untuk bertobat? Karena rasanya udah bener saja. Apa yang dilakukan itu bener padahal itu salah. Maka kadang-kadang ini dibilangi malah dalil orang begini. Didalili malah dalil, dalilnya kadang-kadang lebih banyak. Wa mata yang dulu, dan kapan dia menyesal ala fi'lihi, atas tindakannya sahib atau arsy al-qabih yang wa mata yastaghfir, kapan dia mohon ampun minhu dari qabih. Wa sedangkan sahib tadi atau arsy tadi itu layaro, tidak berpandangan, tidak berkeyakinan lahu pada dirinya, fi'lan pada perbuatan itu, wayaro dan berpandangan anal sesungguhnya arsy itu majburun, orang yang terpaksa, wa maghurun, ya sama orang yang terpaksa. Laisa, yang tidak ada apa ikhtiarun, memilih, wala qudratun, dan tidak ada kemampuan ala fi'li, atas tindakannya arsy al-qabih yang mana tadi? Wala qudratun, dan tidak ada kemampuan. Jadi kayak gini. Kalau hal yang realitas sosial, umpamanya ada orang hidup dalam masyarakat itu, dia susah di situ. Ya karena lahan tidak punya, dia itu ngontrak, kemudian susah, kemudian dia kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar dengan rasa bahwa ya saya harus terpaksa begini karena, padahal dia itu kan tidak harus tetap di situ. Lawang buminya Gusti Allah itu kan luas, mau pindah ke Papua bisa, atau mau ke Kalimantan, atau mau ke Sumatera, di sana luas. Bisa jadi dia dengan pindah tempat itu nanti akan menemukan sesuatu yang baru. Tapi kalau di tempat itu kemudian dia terus selalu dalam kondisi yang tidak baik terus, ya, maka kemudian dia bilangnya mungkin ya takdirnya seperti ini. Ini namanya orang yang berapologi dengan takdir. Jadi ya kita mamanya hidup di Jakarta yang sudah sumpah begini ini, yang sudah penuh, tempat itu sudah penuh sekali, rasanya kok sempit banget ya, usaha bingung dan sebagainya. Kita ini ya tidak boleh berpikir hanya di sini saja. Wa ardullahi wasi'ah, buminya Allah itu luas, buminya Allah itu luas. Ya bisa di mana-mana. Bisa jadi umpamanya di sini nggak jadi apa-apa, kemudian pindah ke Kalimantan sana jadi kiai di sana. Jangan pindah ke Papua sana jadi ustadz, jadi kiai, bisa jadi. Jadi orang harus pikirannya itu seperti itu. Tidak boleh kemudian merasa putus asa, takdir ini sudah ditakdir seperti ini.